Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Resmini, mahasiswa Prodi Manajemen Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai seminar laporan kerja praktek. Adapun judul yang saya ambil yaitu mengenai peran sistem informasi StarClick dalam mencapai target penjualan IndiHome. Alasan saya mengambil judul ini karena sistem informasi umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan elemen-elemen yang terkait dalam perusahaan. Sistem informasi memiliki fungsi sebagai database informasi yang mengintegrasikan seluruh bagian di dalam perusahaan, sehingga proses bisnis menjadi lebih sistematis. Adapun pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama mengenai gambaran umum perusahaan, yang kedua sejarah perusahaan, yang ketiga produk dan layanan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima pelaksanaan kerja praktek, keenam permasalahan dan solusi, yang ketujuh kesimpulan dan juga saran. Gambaran umum perusahaan. PT Telkom merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. PT Telkom berdiri sejak tanggal 6 Juli 1965 dan saat ini memiliki karyawan yang berjumlah 24.272 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Telkom merupakan perusahaan yang telah go public, sehingga sahamnya telah diperjualbelikan di Bursa Efek Saham. Pada saat ini, saham yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52,09% dan saham Telkom yang telah diperjualbelikan di publik sebesar 47,91%. Unit BGS atau Business Government dan Enterprise Service merupakan unit yang khusus melayani pelanggan korporat dan juga pemerintahan. Adapun produk Telkom yang ditawarkan oleh unit BGS, yang pertama ada Solution. Solution merupakan kolaborasi produk Telkom Group hasil kerjasama dengan kurang lebih anak perusahaan Telkom yang dihasilkan melalui konsultatif selling yang bertujuan untuk mensolusikan kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti call center, kemudian SMS Blast, IoT, dan produk ICT, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Datin atau data internet. Datin ini merupakan core produk Telkom yang pengelolaan BISPRO-nya sejak start sampai dengan finish 100% dikelola dan dikontrol oleh PT Telkom. Contohnya seperti IndiHome, Astinet, VPN IP, Metro E, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan pustaka ini, saya akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan tema dan judul yang saya ambil. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian manajemen. Manajemen yaitu merupakan sebuah pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan dengan urutan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 4 fungsi manajemen atau yang biasa disebut dengan POAK. Yang pertama ada planning atau perencanaan, kemudian yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada actuating atau penggerakan dan juga pengarahan, kemudian yang terakhir ada controlling yaitu pengawasan dan juga pengendalian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi pemasaran atau SIP. SIP yaitu untuk mengatur arus informasi pemasaran kepada manajer pemasarannya. Nah, perusahaan mempelajari kebutuhan informasi pemasaran yang dibutuhkan oleh para manajer. Oleh karena itu, perusahaan merancang sistem informasi pemasaran agar para manajer dapat mendapatkan sistem informasi yang akurat dan juga detail. Untuk mendukung proses bisnis perusahaan, PT Telkom tentunya ditunjang oleh begitu banyak sistem informasi. Salah satunya yaitu sistem informasi StarClick. StarClick merupakan salah satu aplikasi IT yang berbasis
sistem informasi geografis atau Geographic Information System yang dikembangkan oleh Telkom untuk mendukung aktivitas frontliner seperti penjualan, pasang baru, dan juga backroom atau instalasi dan pemeliharaan PT Telkom. Adapun peran sistem informasi StarClick ini, yang pertama untuk melayani penjualan produk Telkom dan memvisualisasikan alamat permintaan layanan tersebut ke dalam peta digital. Kemudian yang kedua sebagai sistem yang digunakan untuk penginputan order IndiHome. Yang ketiga, output dari StarClick ini berupa nomor work order IndiHome atau nomor SC yang digunakan sebagai tiket order oleh teknisi untuk melakukan instalasi atau pemasangan IndiHome di rumah pelanggan. Yang keempat, peran StarClick ini sebagai wadah yang menjalankan semua proses order IndiHome. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan kerja praktek. Di sini saya akan menampilkan sebuah video ketika saya melakukan kerja praktek di PT Telkom. Kerja praktek ini dilaksanakan di PT Telkom Retail Karawang yang beralamat di Jalan Tuparep nomor 24, Kelurahan Nagasari, Karawang Barat. Pada masa pandemi ini, Telkom Retail Karawang sangat menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu, penyediaan hand sanitizer dan juga sabun untuk mencuci tangan, dan juga penjadwalan bagi karyawan yang WFH dan juga WFO. PT Telkom mempunyai budaya perusahaan yang biasa disebut dengan The Telkom Way. The Telkom Way yang pertama yaitu filosofi to be the best, yang kedua principle to be the star, dan ketiga practice to be the winner. Saya berkesempatan untuk melaksanakan kerja praktek di unit BKES. Unit BKES merupakan unit yang khusus menangani pelanggan korporat dan juga pemerintahan. Dalam unit BKES ini terdapat beberapa proses bisnis, di antaranya yang pertama mencari new sales customer corporate, yang kedua menjual produk Telkom di Kibis, yang ketiga melakukan pengawalan order, yang keempat menjaga billing agar tidak ada suspend, yang kelima menjaga after sales, dan yang keenam menawarkan upselling kepada loyal customer. Dalam kerja praktek ini, saya memiliki tugas utama, yaitu melakukan penginputan dan pengawalan order IndiHome menggunakan sistem informasi StarClick. Tugas utama ini adalah tugas yang secara rutin setiap hari saya kerjakan. Selain itu, saya juga memiliki tugas pendukung lainnya, di antaranya melakukan pengecekan tagihan IndiHome menggunakan sistem informasi e-payment, kemudian melakukan penginputan deactive order atau penonaktifan layanan IndiHome, dan modify order IndiHome atau penambahan layanan IndiHome. Selanjutnya yaitu melakukan penawaran upselling produk kepada loyal customer. Upselling produk ini bisa berupa promo, diskon, dan juga layanan IndiHome yang terbaru. Kemudian melakukan cleansing order cancel. Order cancel ini bisa disebabkan karena jaringan Telkom yang belum terpenuhi di tempat pelanggan. Kemudian melakukan update status atau tracking order IndiHome.
Tugas pendukung lainnya yaitu melakukan caring kepada pelanggan yang bertujuan sebagai customer care untuk menanyakan pelayanan IndiHome dan juga apabila ada saran dan kendala selama menggunakan layanan IndiHome. Kemudian saya juga berkesempatan untuk melakukan sosialisasi aplikasi Bonum dan juga Sako kepada para UMKM Mitra Binaan CDC HR Telkom Wital Karawang. Melakukan visiting ke pelanggan corporate bersama dengan account manager. Ikut serta dalam negosiasi dengan pelanggan Telkom, serta ikut serta dalam dealing kontrak dengan pelanggan, mengikuti pengenalan dan juga pengarahan job desk yang diberikan oleh karyawan-karyawan Telkom. Dan saya juga melakukan dan membuat berita daily activities menggunakan sistem CE Consumer. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, saya mengamati proses bisnis yang ada di unit Pikes. Dan saya menemukan beberapa masalah yang menjadi kendala bagi unit Pikes. Beberapa masalah itu diantaranya, yang pertama, kuantitas teknisi penerima work order IndiHome untuk unit Pikes masih sangat sedikit, sehingga menimbulkan penumpukan work order. Kemudian, yang kedua, durasi fall out atau cancel otomatis yang terlalu cepat, sehingga inputter perlu menginput ulang order yang belum komplit, sehingga terjadi rollback order. Nah, kendala dan permasalahan ini tentunya menjadi penghambat dalam penginputan order IndiHome, sehingga berdampak pada tidak achieve-nya target penjualan IndiHome. Berkaitan dengan permasalahan dan juga kendala yang telah saya sebutkan tadi, di sini saya mencoba untuk mengajukan beberapa usulan terhadap perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, perlu adanya penambahan kuantitas teknisi penerimaan work order IndiHome untuk unit Pikes agar tidak terjadi penumpukan work order. Karena apabila terjadi penumpukan work order akan menghambat dalam pencapaian target. Dan tentunya pelanggan juga akan merasa tidak puas dengan pelayanan IndiHome. Kemudian yang kedua, menambah durasi fall out atau cancel otomatis agar tidak terjadi rollback order. Nah, fall out ini tentu menjadi kendala bagi inputter, karena ketika sudah menginput kemudian juga terkena fall out, maka memerlukan waktu yang sangat lama untuk menginput ulang, sehingga proses penginputan IndiHome menjadi sangat panjang. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan dengan beberapa poin. Yang pertama, sistem informasi StarClick berfungsi sebagai wadah yang menjalankan semua proses order IndiHome. Oleh karena itu, StarClick memiliki peran yang penting dalam upaya pencapaian target IndiHome. Apabila kinerja performa StarClick menurun dan terdapat kendala, maka akan mempengaruhi tingkat achievement penjualan IndiHome. Jadi, secara tidak langsung, sistem informasi StarClick berpengaruh terhadap pencapaian target penjualan IndiHome. Kemudian yang kedua, masih terdapat permasalahan yang menjadi kendala di unit Pikes. Di antaranya masalah kuantitas teknisi penerimaan work order IndiHome untuk unit Pikes yang masih sedikit, sehingga menimbulkan penumpukan work order. Kemudian permasalahan durasi fall out yang terlalu cepat, sehingga perlu menginput ulang order yang belum komplit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibu Citra Sapitri, kemudian kepada dosen pemuji, serta kepada pembimbing lapangan saya, Bapak Sahirul Alim, dan juga manajer unit Pikes, Ibu Sahri Tejawati, dan kepada seluruh karyawan Telkom yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kerja praktek. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.